Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang ion kompleks. Nah, sebelum kita belajar tentang tata nama, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Di sini yang pertama itu ada AP. AP itu kepanjangan dari atom pusat. Nah, pada AP sendiri itu biasanya terdiri dari golongan transisi. Maksudnya unsur-unsur yang transisi seperti itu. Kemudian poin kedua itu nanti ada yang namanya ligan. Ligan itu secara pengertian adalah unsur atau senyawa yang diikat oleh atom pusat. Jadi ligan itu adalah sesuatu yang diikat oleh atom pusat. Kemudian poin ketiga ada yang namanya BK. BK itu adalah bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi itu bisa dilihat dari jumlah ligannya. Kemudian poin keempat itu adalah muatan ion kompleks. Dan yang terakhir itu ada yang namanya biloks dari atom pusat. Nah, kurang lebih 5 poin ini kalian harus tahu. Jadi nanti ketika disajikan suatu senyawa kompleks, kalian tahu nih ligannya yang mana, BK-nya yang mana, dan lain sebagainya. Kita contohkan, misalkan di sini kita punya FeCN6. Lalu dia ada muatannya 3-, misalkan. Nah, sekarang coba tunjukkan mana AP, mana ligan, dan lain sebagainya. Yang pertama kita mulai dari AP dulu, atom pusat. Atom pusat itu biasanya terdiri dari golongan transisi. Kalau pada senyawa kompleks, atom pusat itu biasanya yang ini. Ini adalah AP. Atau yang jumlahnya lebih sedikit mungkin ya, seperti itu. Kemudian ligan. Ligan itu adalah yang diikat oleh atom pusat. Otomatis yang diikat itu adalah yang ini. Ini adalah ligan. Lalu bilangan koordinasi itu yang mana? Bilangan koordinasi itu adalah yang ini. Jumlah ikatannya. Kemudian muatan ion kompleks. Muatan ion kompleks otomatis yang ini. Muatan ion kompleks. Kemudian kalau biloks AP gimana? Oke, sebenarnya ini tuh harus kita jelaskan dulu terkait ligan. Jadi nanti di bagian ligan itu akan diketahui kayak misalkan nih NH3 itu punya muatan atau tidak, atau CN itu ada muatannya atau tidak. Kemudian H2O itu ada muatannya atau tidak. Nah, tapi karena di sini kita mau menunjukkan dulu, mungkin bisa kita kasih info dulu nih kalau misalkan CN itu muatannya adalah -1. Sehingga nanti perhitungan biloksnya itu sama seperti kita kemarin menghitung redox menjadi Fe kan kita nggak tahu nih X gitu ya. Kemudian Cn-nya kan muatannya -1, tetapi jumlahnya ada 6. Berarti kita kali aja. Kita kali menjadi -6. -1 dikali 6. Lalu sama dengan muatan ion kompleksnya yaitu -3. Maka buat cari X, ini kan dijumlah ya gini. Maka buat cari X itu adalah -3 ditambah 6. Maka X-nya nanti bernilai +3. Jadi Fe itu muatannya atau biloks Fe-nya itu adalah +3. +3 ini kita sebut sebagai bilok atom pusat. Sampai situ paham ya? Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita latihan coba satu soal lagi. Misalkan ini. Zn NH3 4 muatannya 2+. Nah, kalau seperti ini artinya ini adalah
AP, atom pusat. Ini adalah ligan. Kemudian ininya adalah BK. Ini adalah muatan ion kompleks. Kita singkat aja ya biar tidak kepanjangan, muatan ion kompleks. Kemudian NH3 itu tidak punya muatan, berarti nanti 0. Maka 0 kemudian sama dengan muatan ion kompleksnya adalah plus 2. Zn itu adalah X. Maka nanti X-nya memiliki nilai plus 2. Atau bilog Zn-nya itu adalah plus 2. Bilog dari atom pusat. Sampai situ paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang ligan. Nah, ligan ini punya beberapa nama sama muatan yang harus kita hafalkan. Kita mulai dari yang pertama, itu ada yang namanya H2O. H2O itu tidak punya muatan, kita sebut sebagai aquo, namanya adalah aquo. Kemudian C2O4 itu muatannya adalah -2, namanya adalah oksalato. Kemudian I itu muatannya 1, namanya adalah iodo. Kemudian S2O3 -2 kita sebut sebagai tiosulfato. Selanjutnya NO2- kita sebut sebagai nitro. Cl- kita sebut sebagai kloro. SCN- kita sebut sebagai sianato. Cn- itu adalah siano. Kemudian NH3 kita sebut sebagai amin. CO3- adalah karbonato. Br- kita sebut sebagai bromo. NO3- kita sebut sebagai nitrato. Lalu kita tambah di bawah, F- itu fluoro. Sebentar. Fluoro. O-2 kita sebut sebagai okso. CO itu adalah karbonil. OH- adalah hidrokso. Kemudian SO4- adalah sulfato. Kemudian ada lagi yang panjang, ada yang namanya EN sama EDTA. Kita gambarkan dulu. Jadi yang pertama, kalau misalkan kalian menjumpai H2N, CH2, CH2, NH2, itu namanya adalah etilen diamin atau kita singkat sebagai EN. Kemudian ada lagi CH3, C, NOH, C, CH2, NOH. Kita sebut sebagai dimetil. Kemudian glioksim atau kita singkat DMG. Kemudian masih ada lagi yang panjang, itu adalah EDTA, kepanjangan dari etilen diamina tetraasetat.
kita singkat sebagai EDTA. Sampai situ paham ya? Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang ligan, nama-nama ligan. Sekarang kita belajar tentang atom pusat. Atom pusat itu nantinya tergantung dari bentuk ion kompleksnya. Kalau misalkan dia bentuknya adalah kation kompleks ya kita sebutnya, itu nanti akan menggunakan nama Indonesia untuk atom pusatnya. Tapi kalau nantinya dia berbentuk anion kompleks yang muatannya negatif, itu menggunakan nama Latin ditambah dengan at. Nanti kita contohkan. Jadi misalkan kita punya unsur Fe. Nanti nama Indonesianya itu adalah besi, sedangkan nama anionnya itu adalah ferat. Kemudian Cu, nama Indonesianya adalah tembaga, nama latinnya adalah cupra. Kemudian unsur Zn namanya adalah seng, latinnya adalah zinkat. Lalu Ag adalah perak, namanya adalah argentat. Lalu Au itu namanya adalah emas atau aurat. Ini A besar boleh. Kemudian nikel, Indonesianya nikel, latinnya adalah nikelat. Kalau PT, Indonesianya adalah platina, latinnya masih hampir sama, platinat. Kalau Co berarti kobalt, latinnya kobaltat. Nah, ini juga harus kalian tahu atau kalian hafalkan juga ya. Jadi nanti ketika ada atom pusatnya apa, kalian bisa menentukan namanya gimana.